Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Anton Ferdian, biasa dipanggil Anfar. Saya merupakan mahasiswa akuntansi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Kali ini saya ingin membuat video tutorial bagaimana cara mengoperasikan software Accurate versi 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir praktikum di semester 4, yaitu praktikum Accurate. Ini sudah ada soalnya, yaitu dari PT Serangkai. Kita langsung saja memasukkan ke dalam sistem Accurate. Nah, ini halaman awal dari Accurate. Kita pilih yang buka data perusahaan baru, karena kita ingin membuat file perusahaan yang baru. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menyimpan dan memberikan nama file yang ingin teman-teman buat. Caranya, teman-teman klik titik 3 di bagian kanan sini. Lalu teman-teman pilih folder untuk menyimpan filenya. Lalu setelah dipilih foldernya, teman-teman masukkan nama yang ingin dipakai, PT Serangkai. Kalau sudah, kita klik create, lalu kita klik OK. Oh, nama database sudah ada, berarti kita tambahin PT Serangkai 2. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kata kunci, dan di sini kata kuncinya supervisor ya. Setelah itu kita akan masuk ke menu persiapan singkat. Di sini kita dikasih pilihan, yaitu pilihan bahasa Indonesia atau Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia aja. Lalu kita dikasih opsi lagi, apakah kita ingin menggunakan menu persiapan standar atau persiapan mahir. Kita pakai menu persiapan standar aja agar lebih mudah ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nanti si Accurate-nya akan menyiapkan akun untuk pencatatan akuntansinya agar kita dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Nah, lalu di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada mata uang dan perusahaan. Lalu tahapan kedua ada kas atau bank dan seterusnya. Di tahapan pertama kita masukkan dulu nama perusahaannya. Kita skip dulu jendela desktopnya. Untuk nama perusahaan kita isi sesuai dengan yang ada di PDF, yaitu PT Serangkai, alamatnya Batam. Lalu untuk tanggal mulainya kita lihat, ini informasi terakhirnya yaitu periode 31 Januari. Berarti tanggal mulainya kita ikutin aja 31 Januari 2021. Untuk mata uangnya dipastikan IDR ya, rupiah. Kalau sudah diisi semua, kita klik lanjut. Kita ke bagian kas dan bank, yaitu tahap kedua. Di sini kita akan memasukkan informasi kas dan bank ke dalam Accurate. Ini kas kecil, kita edit aja. Cara mengeditnya langsung dihapus aja, diklik sekali terus dihapus. Kita edit jadi cash. Lalu tanggal saldonya 31 Januari 2021 dan saldonya 10 juta. Lalu kedua kas besar kita edit jadi bank. Tanggal saldonya sama 31 Januari 2021. Saldonya 40 juta. Lalu untuk sisanya ini kita hapus saja. Cara menghapusnya teman-teman klik kanan lalu hapus.
Kalau sudah, dipastikan total kas dan bank 50 juta sesuai dengan yang ada di PDF. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di sini kita akan memasukkan informasi pelanggan atau customer ya. Ini pelanggan umum, kita skip aja. Terus kita bikin pelanggan baru sama Toko Bahagia. Untuk input saldonya terakhiran aja ya. Kita bikin namanya dulu aja. Toko Cahaya, Toko Matahari. Untuk Toko Bahagia, kita akan memasukkan saldo piutangnya ya, atau sisa piutang di bulan Januari. Caranya teman-teman pilih Toko Bahagia, lalu klik saldo awal. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor faktur. Yang pertama S strip 01, tanggalnya 10 Januari 2021, untuk saldo awalnya 10 juta. Dipastikan total fakturnya 10 juta ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik OK. Pokoknya begitu terus sampai dengan Toko Matahari. Jika sudah, kita enter terus sampai dia muncul baris baru. Nah, lalu dipastikan totalnya 35 juta sesuai dengan yang ada di PDF. Kalau sudah lengkap, kita klik lanjut. Selanjutnya ke bagian pemasok atau supplier. Ini pelanggan umum, kita skip lagi, kita enter. Lalu kita masukkan PT Bangunan Jaya. Kita enter terus. PT Jawara, kita enter lagi. PT Surya. Lalu kita masukkan saldonya sama seperti tadi ya. Nomor fakturnya BJ strip 1, tanggalnya 15 Februari 2020, nominalnya 10 juta. Jadi ada kesalahannya karena tahunnya kita salah ya, harusnya 2021. Oke, kalau udah kita klik OK. Lanjut ke PT Jawara JW strip 13, 28 Januari 2021, saldo awalnya 20. Selanjutnya PT Surya, saldo awalnya SU strip 5, tanggal 29 Januari 2021, saldonya 15. Nah, jika sudah terisi semua, dipastikan kita enter sampai dia muncul baris baru. Karena di dalam akurat kalau tidak kita enter atau tidak muncul baris baru, itu nominalnya tidak akan tersimpan atau terupdate. Di sini teman-teman bisa lihat total saldo awal 30 juta ya. Kalau kita enter, dia akan terupdate menjadi 45 juta. Jadi teman-teman dipastikan setiap menginput data ke dalam akurat itu harus di-enter sampai muncul baris baru agar data yang terakhir teman-teman input itu bisa terupdate ke dalam sistemnya. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di sini ada tahap keempat, yaitu barang dan jasa. Di bagian pertama kita disuruh milih rata-rata atau FIFO. Kita pilih yang rata-rata atau average. Lalu kita akan memasukkan barang yang kita miliki. Di sini sudah ada informasi barangnya, ada 3 barang ya, ada lemari kayu, meja kayu, dan kursi kayu. Untuk cara menambahkannya langsung saja kita input ke dalam sini nomor barang Y strip 01, namanya lemari kayu, tanggalnya 31 Januari 2021. Untuk kuantitasnya ada 50. Lalu satuannya unit, kita singkat menjadi UNT atau sama saja seperti unit. Karena di kolom satuan ini dia maksimal hanya 3 huruf, tidak bisa lebih dari 3 huruf. Jadi kita singkat menjadi UNT. Harga beli akhir 450.000, harga jualnya 900.000. Lalu kalau udah, kita klik enter sampai dia muncul baris baru. Begitupun dengan barang selanjutnya.
Kalau sudah, kita klik lanjut, kita ke bagian jasa. Di sini ada informasi jasa. Jasa yang pertama, JST01, namanya jasa reparasi meja. Harga jualnya 200.000. Yang kedua, jasa reparasi kursi. Harganya 100.000. Oke, kalau sudah, kita klik lanjut. Dan ini sudah selesai untuk menginput data awalnya, kita klik selesai. Kalau sudah, kita akan dialihkan ke menu halaman Mayap ya, Mayap Accurate. Di sini kita harus memasukkan lagi data awalnya, yaitu ada syarat pembayaran atau termin, itu ada kode pajak dan aktiva tetap. Kita ingin memasukkan terminnya dulu ya. Cara memasukkannya, teman-teman pilih menu daftar, lalu pilih pelanggan. Nah, di pelanggan ini teman-teman klik ubah ya di bagian atas. Lalu teman-teman pindah ke bagian termin dan lain-lain. Di sini kan ada kolom termin ya. Di sini terminnya baru COD. Sedangkan di sini ada COD dan N30. Nah, kita bikin baru. Teman-teman klik syarat baru. Nah, nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Lalu teman-teman masukkan saja jika membayar antara ininya 0, lalu akan dapat diskonnya 0 dan jatuh temponya 30 hari. Lalu kita klik OK. Nanti dia akan otomatis terbentuk menjadi ini 30 ya. Kalau udah, kita ke penjualan, kita akan membuat kode pajak PPN 10%. Di sini di pajak 1, kita klik pajak baru, namanya PPN, nilainya 10%, kodenya T ya. T itu sama dengan tax atau pajak. Lalu keterangannya pajak pertambahan nilai. Nanti di sini teman-teman disuruh memasukkan akun default untuk pajak penjualan dan pembelian. Di pajak penjualan biasanya itu PPN keluaran ya. Kita akan cari pajak keluaran. Nah, ini ada PPN keluaran, kita pilih. Lalu untuk pembeliannya kita masukkan PPN pembelian atau PPN masukan ya. Lalu kita klik OK. Nah, nanti PPN-nya akan terbentuk menjadi pajak pertambahan nilai. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu di sini kita akan memasukkan aktiva tetap berupa ruko ya. Kita cek dulu akunnya. Untuk mengecek akun, teman-teman pergi ke modul buku besar, lalu ke menu daftar akun. Di sini sudah ada ya akun-akunnya. Di sini untuk aktiva tetapnya kita masih 0 ya, sudah ada akunnya namun nominalnya masih 0 untuk gedung. Jadi kita akan memasukkan aset tetap yang kita miliki, yaitu ruko atau bangunan. Caranya teman-teman pergi ke modul aset tetap, lalu teman-teman pergi ke tipe aktiva tetap pajak. Pilih menu tipe aktiva tetap pajak. Kita akan membuat tipe aktiva dari sisi fiskal atau pajak. Lalu kita klik, kita pilih menu yang baru. Tipe aktiva tetap pajaknya kita masukkan namanya bangunan. Metode penyusutannya garis lurus. Lalu untuk estimasi umurnya 20 tahun ya. Nanti si tarif penyusutan pajaknya otomatis akan terisi dari Accurate. Kalau udah, kita klik OK. Lalu kita perbarui. Nanti dia akan muncul. Lalu kita klik lagi modul aset tetap. Kita pilih menu tipe aktiva tetap. Lalu kita klik baru. Ini kita akan membuat tipe aktiva tetap dari sisi komersial atau akuntansinya. Tipe aktiva tetapnya kita masukkan ruko. Lalu tipe aktiva tetap dari pajaknya kita pilih bangunan. Nanti untuk metode, umur, dan tarif pajak dia akan otomatis terisi. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita perbarui. Nah, nanti dia akan muncul. Terakhir kita pilih lagi modul aset tetap.
Lalu kita pilih menu aktifan tetap baru. Di sini kode aktifannya kita masukkan A001, tipenya kita pilih yang ruko, tanggal beli dan tanggal pakainya 1 Maret 2014. Keterangannya ruko. Lalu untuk umurnya 20 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Akun aktifannya kita pilih yang gedung. Lalu akumulasi penyusutan gedung. Dan akun beban penyusutannya kita pilih biaya penyusutan gedung. Kalau sudah diisi semua, kita ke bagian pengeluaran. Di sini kita akan menginput saldo awalnya. Untuk akunnya kita pilih akun opening balance ya. Opening balance security. Nominalnya 1.200.000.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita bisa cek lagi ke daftar akun yang tadi. Lalu kita perbarui. Nah, nanti nominal si gedungnya akan muncul sebesar 1.200.000.000. Namun nominal akumulasi penyusutannya itu belum muncul. Nah, cara memunculkannya kita akan menggunakan menu periode akhir bulan. Caranya teman-teman pergi ke menu buku besar, lalu kita pilih proses akhir bulan ya. Lalu untuk periodenya kita pilih Januari, tahunnya kita pilih 2021. Kalau sudah kita klik OK. Menu ini adalah untuk melakukan proses penyusutan ya. Jadi nanti penyusutannya di akhir periode atau di akhir bulan itu akan otomatis tersusutkan oleh sistem, akan dihitung oleh sistem. Lalu kita perbarui. Nah, nanti akumulasi penyusutan gedungnya dia akan muncul sebesar 415 juta. Kita cek ke daftar neraca saldo, sama ya, 415 juta. Jadi seperti itu teman-teman cara menginput data aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Lalu kita lihat lagi akun opening balance equity-nya. Di sini masih 875 juta. Itu artinya kita belum balance di neraca saldonya. Kita masukkan lagi yang belum kita masukkan. Ini ada modal. Kita klik 2 kali untuk memasukkan nominalnya. Lalu saldo awalnya kita isikan sebesar 215 juta. Kalau sudah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Lalu kita perbarui ya. Nah, nanti dia akan muncul sebesar 215 juta. Lalu laba ditahannya kita klik 2 kali. Kita masukkan 660 juta. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Lalu kita perbarui. Nah, nanti laba ditahannya muncul 660 juta. Nah, kita lihat lagi akun opening balance equity-nya sudah 0 ya. Jadi, kalau nominal si opening balance equity ini sudah 0, itu tandanya teman-teman sudah balance ya. Neraca saldo awal teman-teman itu sudah balance, jadi teman-teman sudah bisa menginput transaksi. Jadi, kalau semisal opening balance equity-nya belum 0, itu teman-teman belum balance, jadi belum bisa menginput transaksi. Kalaupun teman-teman memaksakan untuk menginput dalam keadaan tidak balance, nanti di laporan keuangannya itu bakal tidak sesuai ya, atau bakal jadi ngaco. Jadi untuk setup data awal, memasukkan data awal kurang lebih seperti itu. Patokan akhirnya adalah akun opening balance equity harus 0. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginput transaksi. Sebelum itu, ini kita jendela yang ada di atas ini kita tutup aja biar enggak mengganggu ya. Lalu ketika ingin menginput transaksi, teman-teman siapkan terlebih dahulu menu keseluruhan jurnal. Untuk memunculkannya, teman-teman pilih laporan keuangan, pilih buku besar, dan pilih keseluruhan jurnal. Untuk tanggalnya, tanggal dari 1 Februari 2021 sampai dengannya sampai tanggal hari ini aja.
Kenapa kita membuka menu ini terlebih dahulu? Agar ketika nanti kita menginput transaksi itu bisa kita lihat dan bisa kita cek apakah benar atau salah, baik dari nominalnya maupun tanggalnya. Kalau sudah, kita langsung aja buka soalnya ya. Ini saya skip dulu. Oke, ini transaksi selama bulan Februari 2021. Tanggal 1 setoran tunai untuk tambah modal sebesar 10 juta. Karena ini setoran tunai, kita akan menggunakan modul kas bank, lalu penerimaan. Lalu untuk depositonya ini kita pilih rekeningnya ya. Kita pilih rekening bank. Lalu untuk tanggalnya tanggal 1 Februari 2021. Keterangannya atau memonya kita masukkan setoran tunai untuk modal. Langsung kita pilih ke kolom akun, kita akan memilih akunnya ya. Nah, cara memilih akunnya teman-teman klik item searching, nanti dia akan muncul daftar akun ya. Atau kalau mau lebih gampang atau lebih mudah atau biar lebih cepat, teman-teman langsung ketik aja akunnya. Kan ini setoran modal ya, berarti akunnya bank pada modal. Maka akan kita cari akun modal ya. Langsung ketik aja modal, nanti dia akan muncul akunnya. Lalu kita klik enter untuk memilih. Lalu nominalnya kita masukkan sebesar 10 juta. Kalau sudah, kita klik enter dan dipastikan total depositnya 10 juta. Lalu kolom amonnya kita klik kalkulator agar nominalnya muncul 10 juta. Teman-teman pastikan nominal yang di amon ini dengan yang di kolom ini itu harus sama agar balance. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita cek keseluruhan total, kita klik perbarui. Nah, nanti jurnalnya akan muncul bank pada modal sebesar 10 juta. Lanjut, transaksi kedua, tanggal 3 Februari diterima pelunasan piutang dari Toko Bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta. Di sini ada pelunasan piutang dari Toko Bahagia. Kalau pelunasan kita akan menggunakan modul penjualan, lalu kita pilih menu penerimaan penjualan. Setelah itu kita pilih customernya Toko Bahagia, kita masukkan payment date-nya yaitu 3 Februari 2021. Lalu untuk tanggal ceknya sama 3 Februari 2021. Lalu kita pilih fakturnya ya, ini fakturnya S/01, berarti yang ini ya. Cara lunasinya, kita klik bayar, klik atau centang kotak yang bayar ini, lalu kalau sudah kita ketik enter sampai total payment 10 juta ini muncul dan payment amonnya 10 juta ini muncul. Kalau sudah, cek amonnya, kita klik kalkulator dan kita klik simpan dan tutup. Seperti biasa, kita ke keseluruhan jurnal untuk mengecek jurnalnya. Nah, jurnalnya bank pada akun receivable sebesar 10 juta. Oke, benar ya. Lanjut ke tanggal 3, PT Serangkai membeli barang dagangan dari PT Surya dengan bukti transaksi nomor SU strip 102 termin net 30 dengan rincian sebagai berikut. 10 item lemari kayu, 10 item meja kayu dengan total 7 juta. Kalau ada pembelian, kita pakai modul pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Lalu kita pilih vendornya atau suppliernya. Ini PT Surya ya. Kita pilih PT Surya. Invoice-nya kita masukkan SU strip 102. Invoice date-nya tanggal 3 Februari 2021. Ship date-nya sama ya, 3 Februari 2021. Lalu untuk terminnya kita pilih net 30. Di bagian item sama seperti tadi ya, sama seperti milih akun, klik icon searching. Atau kalau teman-teman ingin lebih cepat, langsung saja diketik nama itemnya.
Pertama lemari kayu. Nah, kalau diketik dia akan langsung muncul seperti ini ya. Langsung kita enter aja untuk memilih. Kuantitasnya 10, unit price-nya 450. Kalau udah di enter terus sampai muncul kolom baru, lalu kita searching lagi meja kayu 10 unit 250. Kalau udah dipastiin totalnya 7 juta sama seperti yang ada di PDF ya, 7 juta. Udah kita tulis simpan dan tutup. Terus keseluruhan jurnalnya kita perbarui lagi untuk melihat akunnya. Ini akunnya bank pada akun bukan yang ini ya, yang kedua ini persediaan pada akun table sebesar 7 juta. Oke, benar ya, lanjut. Tanggal 4, Ferry serangkaian membeli barang dagangan dari PT Jawara. Sama seperti tadi, kalau ada pembelian, pakai modul pembelian, terus ke faktur pembelian. Lalu pilih vendornya PT Jawara, invoice date-nya tanggal 4 Februari 2021. Terminnya COD ya. Itemnya kita pilih lemari kayu. Oh ya, kita lupa memasukkan invoice ya. Invoice-nya YW strip 182. Lemari kayu 10 unit, harganya 450. Yang kedua, kursi kayu 20 unit, harganya 100.000. Kalau sudah dipastikan totalnya sama 6.500, 6.500. Karena ini terminnya COD, yang dimana kalau COD itu berarti dia pembayarannya tunai, maka akan langsung kita lunasi teman-teman. Ini kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lanjut ke menu pembayaran pembelian. Lalu forecast payment-nya pilih PT Jawara. Payment date-nya sama ya, 4 Februari 2021. CP-nya sama 4 Februari 2021. Kita pilih invoice yang tadi ya, yang tanggal 4 ini dia, yang 6.500 kita centang bayar, lalu kita enter sampai total payment-nya muncul 6.500. Kalau udah dipastiin cek amannya juga sama 6.500 dan kita klik simpan dan tutup. Kalau sudah kita cek lagi jurnalnya, kita perbarui. Ini untuk jurnal tanggal 4 ya. Persediaannya debit atau payment kredit. Lalu kita bayar bank pada akun table pada bank 6.500. Oke, benar ya. Ini salah dari akuratnya ya teman-teman. Ini harusnya di tanggal 4, cuma dia nyasar ke tanggal 1. Tidak apa-apa, yang penting nominalnya benar. Lanjut ke tanggal 6, PT Serangkai menjual barang dagangan kepada toko cahaya. Ini ada penjualan, kita pakai modul penjualan, terus kita ke menu faktur penjualan. Lalu pelanggannya kita pilih toko cahaya, invoice kita masukkan S90. Untuk invoice date-nya tanggal 6 ya. Pokoknya invoice date sama ship date itu kita samain aja. Kita asumsikan kalau tanggal pengiriman itu sama seperti tanggal invoice. Kalau sudah kita pilih terminnya, ini terminnya hanya 30. Lalu kita masukkan itemnya. Lemari kayu 5 unit 900.000, kita enter. Lalu ada kursi kayu 10 unit. Ini harganya otomatis muncul ya, karena pas di awal tadi kita memasukkan setup harga jual. Lalu dipastikan total investasi 6.500 sama seperti yang ada di PDF. Kalau udah kita klik simpan dan tutup. Kita perbarui lagi jurnalnya. Ini untuk jurnal yang tanggal 6 ya. Akuntansi payable pada penjualan 6.500, COGS atau HPP pada persediaan barang dagang 3.250. Untuk si HPP ini sama persediaan dia akan otomatis base system ya, bukan kita yang menginput. Selanjutnya ini ada
tanggal 8 ya, diterima retur dari toko cahaya. Nah, kalau ada transaksi retur, kita pilih modul penjualan, kita pilih menu retur penjualan. Lalu customer kita pilih toko cahaya, lalu invoice-nya R-1, tanggalnya tanggal 8 ya, 8 Februari 2021. Lalu invoice-nya kita pilih yang tadi ya, yang S90, yaitu yang tanggal 6 tadi. Lalu teman-teman ke bagian item deskripsi, teman-teman klik sekali, lalu klik ikon panah ke bawah. Nanti dia akan muncul itemnya. Di sini yang diretur lemari kayu, berarti kita pilih lemari kayu. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Kita klik no. Kuantitinya kita masukin 1, kita enter sampai total returnya muncul 900.000. Kalau udah kita klik simpan dan tutup. Kita perbarui lagi jurnalnya. Nah, ini tanggal 8, retur penjualannya debit, akuntansi penjualan kredit, persediaan pada COGS 450, benar ya. Lanjut tanggal 10, penjualan jasa reparasi kepada toko bahagia. Sama seperti tadi, pilih modul penjualan ke menu faktur penjualan. Kita pilih toko bahagia untuk customer-nya, invoice-nya GS-01, lalu invoice date-nya tanggal 10 Februari. Lalu untuk terminnya COD ya, itemnya kita cari jasa reparasi kursi 4 unit, kita enter terus. Selanjutnya reparasi meja ya, reparasi meja 3 unit, enter terus. Dipastikan total invoice-nya sama seperti yang ada di PDF. Kalau udah, teman-teman klik bayar ya, di bawah sini ada menu bayar. Karena ini terminnya COD atau tunai, maka langsung kita lunasi ya, bayar. Lalu teman-teman isikan tanggalnya ya, tadi tanggal 10 Februari 2021, check-in juga sama 10 Februari 2021. Lalu kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, nanti setelah dibayar, dia akan muncul gambar paid ya, atau telah dibayar. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita perbarui lagi jurnalnya. Ini untuk jurnal tanggal 10. Akuntansi payable pada penjualan 1 juta. Lalu bank pada akuntansi payable 1 juta. Lanjut tanggal 12, pembayaran utang dagang melalui akun bank kepada PT Surya. Di sini kita bayar utang dagang ya. Untuk bayar utang dagang, kita pilih modul pembelian, lalu pilih menu pembayaran. Vendornya kita pilih PT Surya, payment date-nya 12 Februari 2021, check date-nya sama 12 Februari 2021. Lalu kita lihat invoice mana yang mau kita lunasi. Ini faktur tanggal 29 ya, berarti kita cari tanggal 29. Berarti ini invoice yang SU-5 ya. Kita centang bayar, lalu kita enter sampai total payment-nya muncul 15 juta. Dan dipastikan cek amount-nya juga muncul 15 juta ya. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lihat keseluruhan jurnalnya, kita perbarui. Dia menyasar ke tanggal 10 ya. Ini akun payable debit, akun banknya kredit 15 juta, benar ya. Hanya salah tanggal. Untuk salah tanggal ini emang dari akuratnya ya. Kita lanjut ke tanggal 15, membayar tagihan listrik sebesar 500.000 secara tunai. Untuk membayar listrik, kita pilih modul kas bank, kita pilih menu pembayaran. Lalu di sini rekeningnya kita pilih,
Kita pilih rekening cash aja ya, kita asumsikan dia bayar dengan uang fisik atau cash. Tanggalnya tanggal 15, memonya pembayaran bayar tagihan listrik. Lalu untuk akunnya langsung aja diketik listrik. Kita untuk mencari akun kita ketik keywordnya aja ya, biar akunnya mudah ditemukan. Ini akunnya sudah ditemukan, biaya listrik, langsung kita enter aja. Lalu nominalnya 500.000. Enter sampai total paymentnya 500.000 dan kita klik ikon kalkulator. Dipastikan nominalnya sama, lalu kita klik simpan dan tutup. Kita cek jurnalnya, tanggal 15 biaya listrik pada cash 500.000. Oke, benar ya. Lanjut tanggal 20 membayar biaya iklan bulan Februari sebesar 400.000 secara tunai. Sama seperti tadi, kita pakai modul kas bank, pilih menu pembayaran, lalu di sini rekeningnya kita pilih yang cash aja, tanggalnya tanggal 20 Februari 2021, lalu memonya bayar iklan aja ya, bayar iklan Februari. Akunnya kita cari keywordnya iklan, benar ya, akan muncul biaya iklan, nominalnya 400.000. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Kita cek lagi jurnalnya. Tanggal 20 biaya iklan pada cash 400.000. Oke, udah benar ya. Selanjutnya, terakhir ada pembayaran gaji karyawan sebesar 4.500.000. Kita sama seperti tadi, pilih modul kas bank, pilih pembayaran. Lalu rekeningnya kita asumsikan dia membayar gajinya menggunakan transfer ya, bank. Lalu tanggalnya tanggal 27, memonya bayar gaji Februari. Lalu untuk akunnya kita cari gaji. Nah, muncul ya biaya gaji, lembur dan THR, kita pilih. Nominalnya 4.500.000. Lalu amonnya kita klik kalkulator, dipastikan totalnya sama. Kalau sudah sama, klik simpan dan tutup. Lalu kita cek lagi jurnalnya, tanggal 27 biaya gaji pada bank 4.500.000. Oke, sudah benar ya. Terakhir ada penyesuaian penyusutan akibat tetap berupa bangunan ruko untuk Februari 2021 menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk melakukan penyesuaian depresiasi atau penyusutan, kita akan menggunakan menu proses akhir bulan. Teman-teman pilih modul buku besar, lalu pilih proses akhir bulan. Lalu periodenya pilih Februari, tahunnya pilih 2021. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kalau sudah, kita cek lagi jurnalnya. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian atas depresiasi atau penyusutan gedung ya. Debitnya biaya penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung sebesar 5 juta. Dia akan otomatis terhitung oleh sistemnya, jadi kita nggak perlu lagi repot-repot menghitung atau memilih akun. Jadi kita tinggal menggunakan proses akhir bulan untuk melakukan depresiasi atau penyusutan. Nah, untuk AJP atau penyesuaian yang lain-lain, biasanya pakai menu bukti jurnal umum. Nah, di sini, misal kita mau melakukan penyesuaian beban sewa ya, kita tinggal pilih aja akun debitnya apa, beban sewa, biaya sewa gedung, misal 1 juta. Lalu kita pilih kreditnya, kita cari lagi sewa gedung dibayar di muka, kreditnya 1 juta. Seperti ini ya. Biasanya untuk penyesuaian yang lainnya seperti sewa gedung, perlengkapan, atau apapun itu, kecuali penyusutan, dia pakai menu bukti jurnal umum. Nah, kita sudah selesai mengikut transaksi dan jurnal penyesuaian.
Selanjutnya kita akan mencetak laporan keuangan. Oke teman-teman, untuk mencetak laporan keuangan kita menggunakan modul buku besar, lalu menu laporan keuangan. Lalu di sini ada banyak ya laporan keuangan, ada neraca, laba rugi, lalu ada laporan laba ditahan, ada arus kas, perubahan ekuitas, dan masih banyak lagi. Tapi di dalam soal instruksinya hanya mencetak laporan laba rugi dan neraca per 1 Februari sampai 28 Februari dan untuk neracanya per 28 Februari 2021. Kita cetak dulu dari neraca standar ya. Kita klik 2 kali. Lalu per tanggalnya kita masukkan 28 Februari 2021. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan atau laporan neraca dari PT Serangkai selama bulan Februari ya. Bisa kita lihat di sini total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 915.400.000 dan aktifannya sama 915.400.000. Kalau sudah, kita akan mencetak laporan laba rugi. Oh iya, teman-teman dipastikan untuk laporan neraca di bagian ekuitas ini tidak ada akun opening balance equity. Kalau semisal di bagian ekuitas ada akun tersebut, itu tandanya teman-teman tidak balance ya. Ada yang selisih dari transaksi atau saat setup data awal yang teman-teman lakukan. Ini sudah tidak ada akun opening balance equity, itu tandanya sudah benar balance, tidak ada selisih. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Kita pilih laba rugi standar, kita klik 2 kali. Lalu tanggal darinya 1 Februari 2021 sampai 28 Februari 2021. Nah, ini laba rugi PT Serangkai selama bulan Februari. Kita lihat laba kotornya 3.800.000. Lalu laba bersihnya, oh dia rugi ya, rugi bersihnya 6.600.000. Jadi ini dia laporan keuangan PT Serangkai selama bulan Februari. Ini untuk neracanya, ini untuk laba ruginya. Nah, di sini di bagian atas ini ada berbagai menu untuk menyimpan, mengirim melalui email, atau mengekspor ke dalam Excel. Ini kita simpan aja ke dalam folder kita yang tadi kita buat. Cara menyimpannya, teman-teman klik simpan, lalu teman-teman pilih formatnya apa. Biasanya kita PDF ya. Simpan, lalu pilih PDF file. Ini kita klik OK. Lalu teman-teman pilih foldernya dan kasih nama ya. Laporan laba rugi PT Serangkai. Begitupun sama dengan laporan neraca, klik simpan, pilih PDF file, klik OK. Lalu kita kasih nama laporan neraca PT Serangkai. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mencetak laporan keuangan. Jadi saya rasa ini sudah berakhir ya, sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan software Accurate, mulai dari menginput data awal, menginput transaksi, dan mencetak laporan keuangan. Segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.